Halo teman-teman dan dosen, perkenalkan nama saya Silviana Inalain dari Prodi Teknik Informatika kelas A. Di sini saya menjelaskan tentang materi fluida. Ayo kita lihat di slide-nya. Fluida dan besarannya. Pengertian fluida adalah istilah yang digunakan dalam fisika untuk menggambarkan bahan yang memiliki kemampuan untuk mengalir dan tidak memiliki bentuk atau volume tetap. Fluida dapat berupa cairan seperti air, minyak, atau alkohol, atau gas seperti udara atau gas alam. Ciri khas utama dan fluida adalah kemampuan mereka untuk mengalir dan mengisi wadah dengan bentuk apapun tersedia. Fluida memiliki sifat-sifat khas yang membedakannya dari benda padat. Beberapa sifat utama dari fluida meliputi bisa mengalami perubahan bentuk, bisa mengalir, memiliki kemampuan untuk Berikutnya, menepati suatu wadah besaran atau ruang. fluida. Yang pertama, kompresibel dan tak kompresibel. Saat kompresibel artinya saat yang bisa dimampatkan karena bisa mengalami perubahan volume saat ditekan. Contohnya gas. Saat tak kompresibel artinya saat yang tidak bisa dimampatkan karena tidak mengalami perubahan volume saat ditekan. Contohnya saat cair. Yang kedua, massa jenis atau kerapatan. Massa jenis adalah ukuran kerapatan suatu benda. Semakin rapat disusun partikel di dalamnya, semakin besar massa jenisnya. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Pi air sama dengan 1000 kg per meter kubik dan raksa sama dengan 13.600 kg per meter kubik. Pi sama dengan M per V. Pi rho massa jenis kilogram per meter kubik atau kilogram sentimeter kubik. V adalah volume meter kubik. M adalah massa benda kilogram, satuannya adalah kilogram. Yang ketiga, viskositas atau sifat kekentalan. Merupakan ukuran dari sejauh mana suatu fluida mengalami gesekan internal saat bergerak atau mengalir. Dalam istilah sederhana, viskositas mengukur seberapa kental atau cepat fluida tersebut mengalir. Semakin besar viskositas suatu fluida, semakin lambat fluida tersebut mengalir, dan semakin sulit untuk mengalir melalui fluida tersebut. Beberapa fluida memiliki viskositas tinggi seperti madu, sementara yang lain memiliki viskositas rendah seperti air. Viskositas mempengaruhi resistensi aliran dan lapisan perbatasan dalam fluida. Yang keempat, berat jenis. Berat jenis didefinisikan sebagai berat fluida per satuan volume. Berat jenis ini berbeda dengan massa jenis. Perbedaannya adalah berat jenis dipengaruhi oleh kecepatan. Kelima, tegangan permukaan atau gamma. Tegangan permukaan adalah kemampuan suatu permukaan saat cair untuk menegang. Tegangan permukaan berhubungan dengan peristiwa yang disebut kohesi atau gaya tarik-menarik antara molekul sejenis, dan adesi atau gaya tarik-menarik antara molekul tidak sejenis. Contohnya, klip kertas di atas yang berada di atas air dan tidak tenggelam meskipun memiliki massa jenis lebih besar dibandingkan dengan massa jenis air. 6. Kapilaritas. Peristiwa kapilaritas adalah naik turunnya permukaan zat cair melalui pipa kapiler. Kapilaritas terjadi karena gaya kohesi dari tegangan permukaan dan gaya adesi antara zat cair dan tabung kaca. Jika gaya adesi lebih besar daripada kohesi, maka zat cair akan naik dalam pipa kapiler. Contohnya adalah air. Jika gaya kohesi lebih besar daripada adesi, maka zat cair akan turun. Contohnya raksa. Untuk menghitung kenaikan zat cair dalam kapiler tersebut digunakan persamaan sebagai berikut. H sama dengan zet Y kali cos sudut kotak per P kali G kali R, di mana H kenaikan atau penurunan zat cair dalam pipa kapiler, satuannya adalah M. Y tegangan permukaan sudut kotak, Pi massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik. G percepatan gravitasi, M per S kuadrat. R adalah jari-jari pipa kapiler, satuannya adalah M. Yang berikut jenis-jenis fluida. Berdasarkan wujudnya, fluida cairan atau liquids
Fluida cairan adalah zat memiliki volume tetap dan tidak memiliki bentuk tetap. Mereka tidak dapat ditekan dengan mudah dan memiliki sifat tetap. Contoh, air adalah fluida cairan yang paling umum. Cairan lain seperti minyak, alkohol, dan sirup juga termasuk dalam kategori ini. Fluida gas adalah zat yang tidak memiliki bentuk atau volume tetap. Mereka mengisi wadah dengan volume yang mereka masuki dan dapat ditekan dengan mudah. Contohnya, udara adalah contoh paling umum dari fluida gas. Gas lainnya seperti nitrogen, oksigen, dan berbagai gas atmosfer juga termasuk dalam kategori ini. Fluida ideal dan non-ideal atau fluida sejati. Fluida ideal, fluida yang tidak dapat mengalami perubahan volume akibat perubahan tekanan. Selain itu, fluida ideal dapat berpindah tanpa mengalami gesekan, sehingga viskositasnya sama dengan nol. Ciri-ciri fluida ideal yakni tidak tertempatkan. Fluida ini tidak akan mengalami perubahan volume atau massa jenis ketika memperoleh pengaruh tekanan. Sebenarnya, fluida ideal tidak memiliki contoh, karena pada kenyataan semua fluida memiliki viskositas. Tinjauan ini hanya dijelaskan sebagai panduan untuk meninjau fluida yang non-ideal. Yang berikut fluida statis dan dinamis. Fluida statis adalah fluida di mana partikel-partikel fluida cenderung berada dalam keadaan diam atau pergerakan mereka sangat lambat. Fluida ini dianggap improbable, contohnya seperti air dan minyak. Berikut ada beberapa hal yang dipelajari dalam fluida statis, yaitu yang pertama, tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik adalah tekanan yang diberikan oleh kolom fluida di atas suatu titik dalam fluida. Tekanan ini meningkat secara linear dengan kedalaman fluida tergantung pada massa jenis fluida dan percepatan gravitasi serta tidak pengaruh oleh volume. Tekanan hidrostatik akan hanya berlaku jika cairan dalam keadaan diam. Tekanan hidrostatik dinyatakan dalam rumus pH sama dengan P kali G kali H, di mana pH adalah tekanan hidrostatik, P adalah massa jenis cairan, G adalah percepatan gravitasi, H adalah kedalaman cairan. Yang kedua, tekanan mutlak. Tekanan mutlak merupakan tekanan total hasil perjumlahan tekanan hidrostatik dengan tekanan atmosfer atau tekanan udara luar yang menghasilkan besaran baru. Seperti tunjukkan rumus berikut. PR sama dengan PR tambah P GH, di mana PR adalah tekanan mutlak, PG adalah tekanan hidrostatik dan massa jenis cairan. Yang kedua, fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida yang bergerak atau mengalir. Aliran fluida ini akan membentuk garis-garis lurus arus. Aliran fluida dinamis di dalam suatu pipa bisa dijabarkan secara terperinci ke dalam 3 pembahasan, yaitu debit fluida, asas komunitas, dan hukum Bernoulli. Berikut pembahasannya. Besarnya volume fluida yang keluar melalui suatu pipa setiap susunan waktu, satuan waktu. Debit juga bisa dikatakan sebagai laju aliran fluida. Debit fluida dirumuskan sebagai debit fluida sama dengan volume per waktu, atau debit fluida sama dengan luas penampang kali waktu. Jika ingin menghitung debit air berdasarkan kecepatan aliran dan luas penumpang pipa, Q adalah debit fluida, F volume, T adalah waktu, A luas penampang, dan V kecepatan aliran. Aliran dalam fluida. Hukum Reynolds adalah prinsip penting dalam mekanik fluida yang menggambarkan perilaku aliran fluida, khususnya dalam kaitan dengan keadaan aliran laminar. Perubahan dan transisi berikut penjelasannya. Yang pertama, aliran laminar. Aliran laminar adalah jenis aliran yang mana partikel fluida mengalir dan lapisan-lapisan sejajar dan teratur. Aliran ini bersifat tidak bergejolak dan umumnya terjadi pada kecepatan rendah. Aliran laminar dapat ditemui dalam pipa dengan kecepatan aliran rendah
atau dalam aliran darah dalam pembuluh darah. Yang kedua, aliran turbulen. Aliran turbulen adalah jenis aliran yang kacau, tidak teratur, dan bergejolak. Dalam aliran turbulen, partikel fluida bergerak secara acak dan menciptakan pusaran dan gelombang. Aliran turbulen sering terjadi pada kecepatan tinggi atau dalam kondisi di mana fluida mengalir melalui rintangan atau hambatan. Contoh aliran turbulen adalah aliran sungai berbatu atau aliran udara di sekitar sayap pesawat, aliran rendah atau dalam aliran darah dalam pembuluh darah. Yang ketiga adalah aliran transisi. Aliran transisi adalah jenis aliran yang berada di antara aliran laminar dan tubulen. Aliran memiliki karakteristik campuran dari kedua jenis aliran sebelumnya. Aliran transisi ini dapat terjadi pada kecepatan dan kondisi tertentu. Ketika suatu aliran mengalami perubahan kecepatan atau ketika aliran mengalir melalui hambatan, ia dapat berubah dari laminar terjadi transisi atau dari transisi menjadi turbulen. Aliran transisi seringkali sulit untuk diprediksi dan dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti geometri benda dan viskositas fluida. Soal yang pertama, air mengalir pada sebuah pipa datar. Diameter pipa besar adalah 5 cm, sedangkan pipa kecil berdiameter 3 cm. Jika air keluar dari pipa kecil dengan kelajuan 15 meter per sekon, tentukan laju air yang masuk pipa besar. B. Debit air yang keluar. Yang kedua, adanya hukum kekekalan. Hukum kekekalan massa yang menyatakan bahwa massa air yang tadi sudah kita tahu, A1V1 sama dengan A2V2, itu besaran sama dengan A merupakan luas penampang pipa yang berbentuk lingkaran, sehingga A bisa kita tuliskan A sama dengan 1/4 Pi D2, sehingga kita dapat dituliskan 1/4 Pi D1 dikuadratkan X V1 sama dengan 1/4 P D2 kuadrat dikuadratkan V2. Di sini kita lihat ada variabel yang sama yang kita coret, yaitu 1/4 Pi dan 1/4 P, atau bisa saling membagi di kuadrat X V1, sehingga nilainya kita masuk D2 kuadrat dikali V2 sama dengan 135 V2 sama dengan 135 dibagi 25 sama dengan 5,4 meter per sekon. Yang kedua, kita cari debit air yang keluar. Q sama dengan A1V1, Q sama dengan 1/4 Pi N1 kuadrat dikali V1. Di sini D1-nya diketahui 3 cm atau cm. Kita ubah ke dalam meter, maka 3 kali 10 min 2. Kalau diubah ke dalam meter, diperoleh hasil akhir Q itu 106 kali 10 min 4 meter kubik per sekon. Itu adalah hasil kedua debit air yang keluar. Soal yang kedua, seorang penyelam melakukan penyelaman di laut yang memiliki massa jenis air 1.200 kg per meter kubik. Jika penyelam berada pada kedalaman 30 meter di bawah permukaan air laut, berapa tekanan total yang dirasakan penyelam? Yang pertama, sebelumnya kita harus mengetahui dulu berapa variabel yang diberikan dalam soal yang pertama. Sejenis air laut atau roh air laut sama dengan 1.200 kg per meter kubik. H atau kedalaman air laut sebesar 30 m. Kemudian tekanan atmosfer PO sama dengan 10 Pascal. G sama dengan besar 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan dalam soal berapa tekanan atau pi untuk menyelesaikan soal ini. Secara matematis, besar tekanan total itu sama dengan jumlah dari tekanan atmosfer, tekanan hidrostatis
statis sendiri itu dipengaruhi oleh 3 variabel massa jenis fluida, kemudian percepatan gravitasi dan kedalaman, sehingga dituliskan Pi sama dengan 10⁵ tambah 1200 dikali 10 dikali 30. Pi sama dengan 10⁵ tambah 360.000. Pi sama dengan 1000 tambah 360, sehingga diperoleh totalnya adalah Pi sama dengan 460. Pi A sama dengan 4 kali 6 kali 10⁵ Pascal. Jadi tekanan total yang dirasakan penyelam adalah 4,6 kali. Sekian dari materi saya.